Halo semuanya, hari ini kita makan-makan. Aku makan nasi padang. Aku makan nasi, ada petenya. Nasi apa itu? Nasi kerang pete, ada telur cabai hijau, ada perkedel, ada rendang. Yum, oke. Banyak sih, tapi yang membuat aku membelinya adalah Pete. kerang Ini pete. apa? Ini apa? Choy pan. Choy pan, oke. Nah hari ini kita bakalan makan-makan sambil ngobrol. Ngobrol apa deh? Budaya yang unik yang ada di Australia. Yang bikin orang Indonesia kaget. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol sambil makan. Nah, yang pertama kita bakalan bahas tentang sapaan, cara sapaan orang Australia. Kalau orang Australia tuh di sini kita mau kerja apa? Kita mau kerja sebagai kasir, kita mau kerja sebagai apapun. Di sini tuh selalu nanya, "Hi, how are you?" atau "How's it going?" gitu. Kalau kita ketemu orang nggak sengaja di jalan juga kayak benar-benar cuma lewat doang, tapi kayak yang diobrolin. Kalau orang Indo mungkin apa kabar ya? Di sini, "Hi, how are you?" Dan kita saling apa dengan sapaan yang sama. "Hi, how are you?" Habis itu nggak ada jawaban, pergi lewat begitu saja. Jadi itu cuma kayak basa-basi lah ya. Tapi nggak perlu dijawab sebenarnya. Kalau misalnya kita jawab terlalu panjang, malah orangnya bingung kayak Orang jadi harus nunggu. Karena di sini tuh kebanyakan kalau nyapa tuh cuma lewat gitu, ya udah gitu. Karena waktu di sini sangatlah berharga ya. Kecuali kalau something happen gitu. Saya biasanya aku lebih ke nanya sih. Terakhir sama-sama nanya dan nggak ada yang jawab. can you imagine? "Hi, how are you?" Krik, krik. Enggak, dan itu karena kita jalannya cepet. Sama-sama jalan cepet, jadi itu nggak ada sempet krik-krik. "Hi, how are you?" langsung hilang. Kayaknya harusnya tidak seperti itu deh. Tapi kita dilatih banget untuk nanya tuh, kalau mau nanya benar-benar nanya kayak "Hi, how are you?" Ask it like you really mean it. Kalau aku nanya "Hi, how are you?" aku beneran nanya ke orang itu kayak, "Lu gimana kabarnya? Gue mau tahu." gitu. Kalau orangnya cuma jawab "Good and you?" aku langsung kayak gini-gini, terus gimana nanya gimana weekendmu, kayak benar-benar I really care gitu. Kalau aku nanya aku beneran peduli gitu. Beberapa kasus, tapi aku ngeliat kayak ada orang lagi sedih misalkan, duduk gitu, terus kayak nangis gitu. Aku itu nggak nanya "Hi, how are you?" Aku langsung kayak datengin, "Are you okay?" gitu. "Do you need anything? Do you need my help?" Atau something like that gitu. Biasanya mereka yang cerita sendiri sisanya. Nah, yang kedua kita bakalan bahas tentang budaya tepat waktu. Di Australia tuh orang-orangnya tuh tepat waktu banget. Misalnya ada meeting jam 8, 7.55 udah ngumpul. Kalau aku kerja di catering cafe, aku selalu nganterin ke tempatnya itu sebelum waktunya. Jadi kalau misalnya mereka pesen jam 12, aku 11.55 tuh udah nyampe. Aku selalu sebelumnya gitu. Mereka telat 1 menit aja tuh langsung telepon. Terus kalau misalnya kita justru janjian sama orang Indo, itu justru telat gitu. Orang Indonya telat. Tapi kadang kalau misalnya orang Indonya udah lama di sini, mereka sangat respect waktu kita gitu. Kalau kamu gimana? Di sini on time sih, harus on time itu sangat penting ya. Entah kenapa kalau sama orang sini tuh kita bawaannya on time. Kalau orang Indo ketemu orang Indo, Indian telat juga gitu. Karena aku pernah kayak ketemu teman janjian sama orang Indo, telatnya lama banget, bisa sejam. Oh ya? Berasa di Indo. Kamu marah nggak? Enggak, karena dia di Indo udah begitu. Oh iya? Iya, dia di Indo begitu, di sini begitu gitu sama. Oh, udah kenal dari Indo? Temen lama. Tapi kalau di sini ketemu orang sini tuh, mereka tuh on time banget mereka. Bahkan bisa nyampe lebih cepat daripada waktunya. Mereka tuh sangat menghargai waktu kita. Jadi janjian 2.30 ya, oke benar ya, jam 2.30 ya, oke jam 2.30 di situ. Bahkan sebelum mereka jalan, mereka biasa kontak aku dulu. Gue 10 menit lagi nyampe ya gitu. Jadi kita benar-benar on time ketemu di situ gitu. Kalaupun telat ya paling cuma 2-3 menit lah gitu. 5 menit lah paling lama. Oke. Kalau orang yang bukan orang sini gimana? Misalnya dari negara lain tapi di sini, misalnya orang Thailand atau orang Nepal, Filipina. Mereka juga gitu, mereka menghargai waktu kita. Oh, mereka juga bagus. Berarti cuma orang Indo doang bermasalah. Tapi kayaknya karena mereka tuh nyaman. Karena mereka nyaman maksudnya? Nyaman sama kita. Kalau orang lain kan kayak respect banget kan sama satu sama lain. Karena kita tuh nggak seperti keluarga, jadi kita tuh saling respect banget. Justru yang kayak udah terlalu deket itu yang bawaannya santai, jadi kalau telat ya nggak apa-apa gitu kan. Take it easy gitu. You know, I know, gini. Justru kita tuh semakin dekat harus makin respect guys. Nggak boleh semakin dekat tuh semakin sembarangan. Jangan kayak pasangan suami istri, kadang tuh orang-orang kayak, oh suami istri malah sembarangan gitu. Justru enggak, justru semakin suami istri semakin dekat. Semakin teman dekat itu kita harus semakin respect. Kita harus menghargai perasaan orang itu guys. Itu prinsip yang ku pegang, ya nggak sih? Iya dong. Nextnya yang ketiga kita bakalan bahas tentang semua acara di sini rata-rata tuh outdoor atau barbecue. Kamu ngerasain nggak? Orang di sini sangat cinta alam dan mereka tuh suka kayak piknik, barbecue atau main di alam kayak ke pantai. Benar. Atau hiking. Suka, orang sini suka banget. Mereka ngerayain anaknya ulang tahun 1 tahun itu di taman barbecue. Mereka ngerayain ada party-party apa orang-orang kantor di taman juga. Sampai kita yang orang Indonesia itu bawa sambal sendiri biar ada rasa pedes-pedesnya gitu. Tapi orang Indo di sini juga
kita ngerayain apa-apa di taman juga. Memang di sini tuh di taman-tamannya itu ada tempat barbeque-nya sendiri. Ya kita tinggal tahan tombolnya kayak beberapa detik, nanti dia barbeque-nya tuh nyala selama 10 menit. Kalau mati kita tinggal nyalain lagi, dan tuh gratis, dibiayain sama pemerintah ya, duit pajak sih, tapi gratis gitu di taman-taman, di pantai, di mana-mana. Kapan-kapan kita bawa teman-teman ke sana. Tapi di sini nyaman banget. Tapi etikanya adalah kita harus nge-scrub sendiri, nanti kita harus bersihin lagi gitu. Bagusnya orang sini tuh itu, mereka tuh bersih. Mereka udah pakai, mereka bersihin lagi, dan mereka tuh nggak rusakin atau apa, nggak merusak sesuatu gitu. Mereka jatuhin barang, sampah, mereka pungut lagi gitu. Ya jujur nih kalau di negara Konoha, katanya waktu itu sempet kayak ada kereta yang baru aja dibikin, baru kayak berapa lama doang, nggak lama gitu, kayak baru bentar udah banyak permen karet nih tempel-tempel sama orang. Beneran, permen karet. Itu nggak bener guys, jangan guys. Di sini mau bus yang udah lama pun masih bersih gitu. Bener. Ya ada bersih juga sih. Memang sejujurnya juga di sini mereka ada hire orang untuk bersihin Untuk khusus bus bersihin. sama tren gitu-gitu. Tapi kesadaran orang pribadinya masing-masing itu untuk jaga sampah juga tinggi banget. Kayak kita ada sampah, kita taruh tas, kita taruh dulu di saku. Tidak ada tempat sampah juga di mana-mana. Jadi kita tinggal taruh di sana nanti gitu. Di sini ada orang yang banyak orang yang punya kesadaran diri yang bagus. Benar. Nggak mau kotorin. Kenapa ya? Kenapa ada gitu ya? yang buat kotor tuh biasa cuma orang-orang yang mabuk-mabukan yang kayak botolnya jadinya ketinggalan, minumannya ketinggalan gitu-gitu itu yang buat kotor atau jatuh, pecah, beling gitu-gitu. Kenapa ya? Kenapa orang sini tuh saling menjaga kebersihan ya? Kalau menurut aku, kayaknya gara-gara di sini tuh banyak pendatang kan. Jadi sesama pendatang itu kayak respect each other gitu. Dia nggak mau ngotorin tempat juga gitu. Ada cerita lagi? Entah. Apa? Lucunya tuh kalau barbecue itu, kalau orang di sini tuh barbecue ya cuma daging ya kan. Orang Indonesia selalu bawa nasi. Bener banget. Kalau nggak makan nasi, rasanya kayak nggak makan. Jadi orang sini tuh biasa barbecue daging sama sayur. Sama roti, mereka bawa juga jadiin sandwich, sosis gitu. Tapi kita tuh biasa nggak bawa roti, kita bawanya nasi. Beli ayam di Woolies, udah dimarinated. Oh, yang udah jadi, yang mereka udah taruh bumbu. Terus kita tinggal bawa bahan-bahan sendiri, masing-masing bawa sendiri. Kalau misalnya sama temen-temen, masing-masing bawa ayam, bawa minuman, bawa apa. Tapi ada aja orang yang bawa nasi gitu. Nah terus kita makannya rame-rame. Memanfaatkan fasilitas di Australia dengan gaya Indonesia, bawa sambal dan nasi guys. Nah yang keempat, kita bakalan bahas tentang sikap kepada atasan ataupun panggilan ke atasan. Orang-orang di sini itu nggak gila jabatan ya. Kalau di Indonesia kita harus panggil apa? Bos, harus panggil Pak, Bu gitu. Nah kalau di sini kita panggil nama doang. Itu pertama kali aku datang ke sini itu panggil nama langsung kayak Alex gitu. Alex mau pesan ini nggak, mau gini nggak, dan mereka tuh juga respect kita banget sebagai karyawan. Mereka nganggap kita tuh sebagai manusia. Kalau misalnya di Indonesia, aku ngerasanya tuh dianggap sebagai alat ya, kayak lu harus memberikan ini kepada company gitu. Kalau di sini, well, kita bayar kamu kerja untuk kita, dan itu maksudnya kita dianggap sebagai manusia, maksudnya dimanusiakan gitu, kayak mereka respect kita respect mereka, dan kerjanya tuh juga jadi lebih enak gitu ya. Dan kenapa di sini tuh mereka respect kita banget? Karena di sini tuh untuk cari pekerjaan nggak terlalu susah. Untuk orang-orang yang berkualitas ya, maksudnya mau kerja dan jujur, berintegritas juga, itu untuk cari kerja gampang. Jadi mereka tuh untuk dapetin orang yang bagus gitu, mereka juga sangat respect orang itu, jadi orang itu mau stay lama. Kalau misalnya mereka treatnya sembarangan, mereka kayak nyuruh-nyuruh kerja yang gak masuk akal, itu orangnya keluar gampang banget untuk nyari kerjaan baru gitu. Itu yang gak aku rasain sih. Kalau kamu ada nggak pengalaman gitu? Santai banget sama atasan. Coba gimana? Bosku baik banget. Aku kan kerja di Woolies. Bosnya tuh santai banget karyawan. Manajermu? Manajer, tapi kan dia ya bos aku gitu. Dia manajer di departemen itu. Dia tuh baik banget sama aku. Kita bahkan bisa pergi makan bareng hampir setiap minggu waktu itu. Sebelum aku punya anak, hampir setiap minggu kita pergi makan. Seminggu at least sekali lah. Ngopi bareng, makan bareng gitu. Dia sering taktir aku. Kita bareng sama yang lain sih. Jadi nggak sama dia doang. Jadi ada orang lain lagi dan dia suka taktir. Jadi kayak ganti-gantian gitu. Tapi enaknya itu di sini tuh aku panggil dia tuh pakai nama juga sama. Dia panggil aku pakai nama, aku panggil dia pakai nama. Nggak ada kayak yes sir atau apa misalkan gitu. Nggak ada. Jadi langsung panggil namanya dia. Bahkan bercandaannya juga menurut aku itu udah sangatlah informal banget. Friendly banget lah ya. Bukan berarti mereka bos tuh mereka harus dihormatin gitu. Kayak biasanya mereka bos, mereka tuh lebih kayak leader gitu daripada bos. Jadi mereka kayak ayo sama-sama kita kerja, lalu lu kerja gue juga kerja gitu. Bukan berarti gue bos lu banget gitu. Jujur nih, bahkan dia itu sangatlah nggak mencoba untuk bosi, tapi dia tuh sebenarnya nggak bosi gitu. Aku lebih bosi mungkin. Jadi aku pas kerja bareng dia, biasa kan dia yang bilang sama orang, Adeline kerjain ini, gitu. Dan aku kerjain. Dia bisa gitu kadang. Dia pengen aku ngerjain sesuatu lebih dulu. Dia bakal ngomong, Adeline kamu kerjainnya dulu ya. Oke gitu. Aku kerjain. Tapi ada masa-masa di mana aku tuh pengen dia ngelakuin sesuatu dan aku suruh dia balik. Michael lu ini ya, aku ini gitu. Sorry sebut nama. Nggak apa, nggak ada yang kenal. Lu ini ya, gue ini. Terus dia dengerin aku. Oke. Dia ikutin arahan aku juga gitu. Jadi dia
kita saling kerjasama gitu. Team up. Asalkan dia tahu aku suruhnya bukan sesuatu yang melanggar, sesuatu yang dia lihat juga bagus, jadi dia kerjain gitu. Dia nggak yang kayak, kok lu suruh-suruh gua sih gitu. Tapi dia yang oke. Tapi kamu kerja di situ juga udah lama kan? Udah 1 tahunan lebih ya? Iya. Jadi mungkin di situ juga dia jadi lebih kenal sama kamu, jadi bisa gitu. Baru-baru kan nggak mungkin dong. Baru-baru aku nggak kerja bareng dia sih, memang aku diajarin sama orang lain dilatihnya. Tapi dari awal dia udah baik sama aku. Tergantung orangnya dia gitu juga ke sih. semua karyawan. Tapi teman-temanku yang lain sebenarnya nggak segitunya sih sama dia, nggak ada yang berani. Cuma aku, mereka sampai kayak kaget loh. Kan dia, mohon maaf nih, rambutnya pendek agak kebotak gitu kan. Aku kayak bilang, kamu kok makin botak sih gue. Terus itu orang lain sampai yang staff-staff lain kayak sampai ketawa. Denger ya mereka kayak ketawa tapi nggak lihat doang, mereka nggak ada yang berani ngejokes kayak gitu. Karena kan kamu kerjanya juga bener, jadi dia respect kamu. Dia tahu kamu tuh nggak ada maksud yang jahat gitu. Jadi dia juga respect aja gitu kayak. Oh ya dia juga gitu ngomongin ke aku. Muka lu kok oily banget katanya. Lu taruh Udah oil. dekat lah ya, udah dekat. Dia nanya lu taruh minyak di muka lu ya kan? Gue bilang ini skincare bro. Lebih santai lah. Di sini hubungan karyawan sama atasan tuh lebih santai, nggak kayak di Indo tuh bener-bener strict banget gitu. Lu atasan gua bawahan lu gitu-gitu. Asik sih, asik. Aku suka deh. Dia enak nih. Nah yang kelima kita bakalan bahas hal-hal positif apa yang bisa dibawa sih di Indonesia. Kalau menurut aku pribadi itu budaya nggak ngaret, itu penting banget. Itu berarti kamu tuh nge-respect orang itu. Kalau misalnya kamu telat, kalau menurut aku ya, kalau aku telat, berarti aku nggak respect waktu orang itu. Aku merasa waktu aku tuh lebih penting daripada orang itu, maka aku telat gitu. Nah, justru aku datang lebih awal karena aku tuh respect kamu, bukan berarti kayak, oh, udahlah orang itu telat juga, aku telat juga gitu. Itu berarti aku nggak nge-respect orang itu. Itu sih yang aku ngerasa Indonesia tuh penting banget untuk punya budaya on time. Kalau kamu ada nggak? Apa? Apa? Dan menurut aku di sini yang harus diadaptasi sama orang Indonesia adalah kebersihannya. Buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sembarangan di lantai. Kalau jatuh pun nggak sengaja ambil balik. Jangan malah jatuh ya udah kan aku nggak sengaja ya, biarin aja gitu lewat. Nggak, tapi diambil balik gitu. Dan itu akan mengubah banyak hal sih menurutku sama Indonesia dengan saling menjaga. Jujur di Indo kan lumayan banyak sebenarnya tempat hiburan, pantai, taman juga sebenarnya ada deh. Tapi ya kotor aja gitu. Nggak dijaga aja ya. Trennya juga sebenarnya kalau dijaga juga pasti bagus, tapi karena dikotori oleh orang-orang aja jadi kelihatannya kumuh. Orang Indo harus punya kepekaan untuk lebih lagi saling menjaga satu sama lain. Treat others like you wanna be treated. Nah yang terakhir kita mau menutup dengan budaya yang berbeda, bukan berarti itu adalah sebuah kekacauan, tetapi itu justru bisa jadi lebih indah ketika kita bisa saling menghargai. Di sini negaranya beda-beda, orang-orang asalnya itu beda-beda. Ada dari Thailand, Kolombia, dari Amerika Latin sana, Vietnam, Asia gitu, banyak banget. Tapi justru perbedaan itu yang indah, bisa saling respect, saling belajar. Nah di Indonesia juga harus belajar tuh menurut aku. Bukan berarti beda suku, kita tuh saling perang atau kayak gue orang ini gitu. Enggak, kita tuh orang Indonesia gitu loh, ya kan? Betul banget. Bentar ya. Oke, selesai video kita sampai hari ini. Sebentar lagi kita mau menghabiskan makanan kita. Nah, berikutnya kalau kalian punya pertanyaan apa seputar Australia, seputar kami, seputar anak kami, boleh ditanyakan di bagian komen. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share sama teman-teman kalian. See you again di video berikutnya. Bye-bye.